kalau orang asumsinya, wah kontraria melawan arah, untungnya banyak. Sebenarnya kalau saya selalu kedepankan itu bukan untungnya lebih banyak, tapi resikonya lebih sedikit. Yang in charge itu yang di dalam para investor dan trader itu adalah kekhawatiran, fear. Akibatnya dia ikutan jual. Ikutan jual. Secara etik, saya tidak boleh menyampaikan itu secara umum. Kenapa? Karena akan terjadi double crash kemungkinan, karena fear-nya akan lebih banyak in charge. Karena ada keilmuan, ada pengetahuan, lalu kita bisa menciptakan signal bahwasanya wah ini ada alert dari kondisi pasar saat ini. Tapi saya selalu mengatakan kita harus menyederhanakan. Karena seperti yang dibilang oleh Albert Einstein, kalau kita tidak bisa menyederhanakan suatu ilmu, berarti kita belum paham. Kalau bicara sama Direktur IFTA memang berat ya. Oke, ketemu lagi di acara The Fit Post Show di channel Through Transvision, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan aliran kontrarian di dalam pasar investasi atau pasar saham. Dan hari ini kita akan membahas hal tersebut karena ini menarik, karena namanya kontrarian, jadi melawan arus. Dan kita akan membahas dengan praktisinya langsung. Namanya Indra Wijaya Rangkuti, MBA, CTAD. Dia adalah founder dari Entry and Exit Investment. Sekaligus dia adalah BOD dari IFTA. Nah, sepertinya ini adalah orang yang pas dan cocok sekali untuk membahas ini. Tanpa berlama-lama, kita sambut. Selamat datang, Pak Indra. Terima kasih Pak Firman atas undangannya. Ya, senang ketemu dengan Pak Indra. Kita membahas satu topik yang menurut saya ini belum orang banyak tahu. Ya, ternyata ada satu aliran yang sepertinya kita perlu ingat apa yang dikatakan oleh Warren Buffett ya, bahwa kalau semua orang serakah, saya takut. Kalau semua orang takut, saya serakah. Ya, kalau kita bicara pasar modal, ibaratnya kan banyak sekarang orang FOMO. Ya. Ketika beli orang semua beli, ketika jual orang semua jual. Nah, ini kita ingin sesuatu yang berbeda nih. Nah, coba Pak Indra jelasin apa sih aliran kontrarian itu apa? Aliran kontrarian, itu sebenarnya itu bukan aliran ya, hanya saja perilaku dan sikapnya itu terlihat bertentangan dengan kondisi major atau tren saat itu. Nah, itu dasarnya adalah sebenarnya itu dari psikologi. Psikologi kita saya selalu bilang itu namanya mind trading, permainan transaksi pikiran. Jadi kenapa sih orang-orang pada FOMO? Dasarnya adalah ketidaktahuan orang akan apa yang mereka lakukan. Jadi karena dia bertindak, karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan, dia ikut-ikutan. Jadi dilihat, biasa kan Pak ya, rumput tetangga selalu lebih hijau kan. Jadi ketika, wah dia sudah punya ini, dia sudah punya itu, ditanya apa rahasianya? Oh saya beli saham. Nah tanpa dilengkapi dengan dasar ilmu pengetahuan, dia langsung ikut. Dan lalu karena tidak punya pengetahuan, dia coba browsing, dilihat sana sini, ketika orang bilang beli, dia ikut beli. Jadinya FOMO gitu kan. Ya, sementara kalau bicara pasar kan memang pasar tuh sering bereaksi berlebihan ya. Suka panik dan lain-lain. Itu sebabnya menurut Pak Indra, ini aliran kontrarian tuh bukan aliran sebenarnya. Tetapi lebih ke arah berpikir yang tadi, berpikir sebaliknya dari apa yang umum orang lakukan. Iya, dengan dasar informasi yang didapat dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita terlihat agak lain. Nah, jadi bukan kita terlihat beda, bukan kita ingin beda, tapi kita terlihat beda dari kondisi saat itu. Oke. Sementara kan kalau kita lihat bahwa sekarang itu kalau kita bicara kontrarian kan berarti melawan arus nih. Ya, melawan arus di sini berarti bukan karena harusnya hitam dia putih, tetapi ini lebih ke arah bahwa dia bertindak tidak seperti kebanyakan investor umumnya karena ada satu informasi yang menurut dia itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Sementara kalau kita melihat sekarang kan pasar banyak bergerak dengan informasi yang
ya seperti era seperti sekarang kan banyak informasi yang berseliweran, banyak banget, sampai kita nggak tahu kebenarannya. Ya, Nah, dan sekarang banyak gerak pasar atau saham itu bergerak dengan informasi-informasi yang sebenarnya nggak berdasar. betul. Nah, sehingga menurut Pak Indra, Bang Indra sepertinya yang cocok ya. Ya, Bang Indra aja. Nah, Bang Indra ya. Nah, karena ada Rangkuti di situ, jadi Bang Indra. Nah, berarti mereka ini harus bertindak berbeda dengan yang umumnya karena ada dasar yang kuat dipertanggungjawabkan gitu. Ya, jadi bukan mereka harus berbeda. Jadi mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi dari pengetahuan mereka. Jadi bukan harus bergerak, tapi dia mengambil keputusan atas dasar penilaian sesuatu. Kayaknya saya nangkep Bang Indra ini lebih berat karena dia seorang BODF IFTA nih ya. Jadi lebih berat lebih ke arah technical analisa-analisa yang berdasar data dan lain-lain seperti itu. Ya, itu juga bisa. Itu gitu. Saya jadi mungkin kalau mau diperjelas lagi, IFTA itu ada singkatannya, International Federation of Technical Analysts. Jadi saya menggunakan disiplin ilmunya juga ada technical analisanya di dalam. Nah, apa karena dasarnya technical analysis ini sebagai data untuk kita tanda kutip sebagai seperti orang yang melawan arus atau gimana? Jadi kalau Bapak teknik analisa namanya Charles Dow, jadi dia punya teori namanya Dow Theory. Itu dia mengatakan bahwa market discounted everything. Jadi segala sesuatu, mau itu dia data fundamental, data ekonomi, harga, sudah terrefleksi di dalam grafik. Jadi informasi itu sudah utuh di dalam. Nah, dengan kalkulasian kita bisa melakukan action lebih awal dibandingkan yang lain. Jadi kalau orang asumsinya wah kontraria melawan arah, untungnya banyak. Nah, sebenarnya kalau saya selalu kedepankan itu bukan untungnya lebih banyak, tapi resikonya lebih sedikit. Resiko lebih sedikit. Resiko lebih sedikit. Bisa dijelaskan, Bang Indra, karena ini kan pemirsa di acara channel Seru Transvision ini masih banyak kan yang awam. Ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Maksudnya seperti apa, Bang Indra? Jadi contoh misalnya ya, ketika harga itu turun drastis banyak gitu kan, yang in charge itu yang di dalam para investor dan trader itu adalah kekhawatiran, fear. Akibatnya dia ikutan jual. Ikutan jual. Nah, padahal kalau kita bisa tahu bahwa ini sudah masuk titik terendahnya. Nah, ketika kita masuk, nah berarti batas resiko kita itu sudah sedikit. Kenapa? Apabila kalkulasi yang kita salah, berarti resiko kita tuh sangat terbatas karena kita sudah ngambil di area ujung. Nah, makanya ada istilahnya itu kita sering melakukan catching the falling knife gitu. Jadi waktu seperti menangkap pisau jatuh, Pak. Wah, kan nggak sembarangan orang bisa nangkap pisau kan. Nah, kalau salah-salah kena baret. Tapi kalau kita banyak latihan, kita tahu kapan momentum kita bisa menangkap pisau jatuh tersebut. Oke, tetapi kan kita nggak bisa punya keyakinan bahwa itu udah yang paling dasar, yang paling bawah. Bisa aja kita masuk, dia akan turun lagi ke bawah. Itu tadi saya bilang, Pak, resikonya terbatas. Oke, jadi resikonya terbatas. Ibaratnya itu lebih baik kita punya keyakinan, kita yakin itu udah di bawah, walaupun ada kemungkinan turun, tapi setidaknya secara probability itu lebih besar untuk dia mungkin naik. Begitu? Ya, jadi kalau kita mau ribet nih ya, Pak ya. Ada kalkulasian nih, contoh kalau dalam investasi saham, ada yang namanya valuasi, dia hitung bahwa ini harganya harga wajar. Nah, tapi ketika dia harga wajar turun, terkadang-kadang masih salah. Nah, dengan disiplin ilmu teknik analisa, ya kita bisa mencari titik di mana area support atau area beli itu yang cukup optimal kita masuk di sana berdasarkan kalkulasi. Ada beberapa teknik gitu. Nah, sehingga seandainya pun miss, kita bisa resiko itu sangat-sangat terukur. Jadi intinya adalah terukur, Pak. Kan di ujung. Nah, jadi begitu juga dengan kita sedang melakukan posisi pembelian. Nah, di sana yang in charge itu adalah gridnya, Pak, serakah. Nah, jadi biasanya orang-orang yang nyangkut itu di ilmu teknik analisa mereka masuk di fase akumulasi. Nah, setelah public participation, yang masuknya FOMO ini biasanya di area
akumulasi. Nah, jadi sebenarnya ya kurang-kurangilah kita melihat FYP atau FPOP ya kan, bahwa saham ini kenapa ini terjadi di tahun 1929. Beliau ini adalah namanya Joe Kennedy atau Joseph Kennedy, bapaknya John F. Kennedy. Nah, jadi waktu dia lagi semir sepatu, nah si tukang semir sepatu itu ngasih saran tipping untuk membeli suatu saham. Nah, di saat dia menerima saran itu, dia melihat bahwasanya ini sudah terlalu banyak. Nah, dia langsung check out. Nah, makanya ketika terjadi depresi tahun 1929 di New York, dia tidak terkena imbas karena dia sudah keluar lebih dulu, karena dia melihat informasinya di sini sudah terlalu banyak beredar, dan si pemberi informasinya, maaf, bukan yang orang di bidangnya pendidikannya atau pengetahuannya. Oke. Kalau kita benar ya, kalau ada banyak orang mengatakan bahwa indeks harga saham suatu negara itu mencerminkan seluruh informasi di negara tersebut. Dan reaksi atau respon daripada market itu jauh lebih cepat daripada informasi yang sesungguhnya. Apa betul begitu? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Nah, iya seperti apa, tidak seperti apa? Kalau iya itu memang itu refleksinya. Nah, kalau tidak, terkadang kalau indeks, kalau kita basisnya pakai chart, saya bisa bilang iya. Tapi kalau berdasarkan angka yang bukan berupa chart, nah saya masih sedikit meragukan keabsahan angka tersebut. Menarik nih, berarti Bang Indra lebih mempercayai chart ya daripada angka? Sebenarnya data Pak, data fundamental dibandingkan chart. Karena data teknikal atau chart itu tetap menggunakan basis angka. Nah, filosofi daripada teknik analisa, dia menggunakan harga itu high, low, open, close, sama volume. Jadi ketika ada suatu disiplin ilmu menggunakan high, low, open, close, volume, itu sudah bisa tergolong sebagai teknikal. Tapi kalau mereka tidak mengklaim itu sebagai teknikal, berarti ada yang salah dengan pemahamannya. Sepertinya Bang Indra ini sangat-sangat menjiwai yang namanya technical analysis. Ya, sebenarnya ya menjiwai, ya, karena saya banyak terbantu dan bisa sampai hari ini di sini melalui disiplin ilmu tersebut. Nah, mungkin kita balik lagi ini, Bang Indra. Jadi, apakah berarti aliran kontrarian ini hanya bisa diikuti apabila yang bersangkutan sangat paham terkait dengan data-data yang terkait technical analysis? Itu bisa dipelajari, Pak. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Artinya bisa mungkin Bang Indra bisa simpulkan kembali bahwa sebenarnya bahwa aliran atau kontrarian ini dia bertindak di tengah kebanyakan orang bereaksi terkait pasar karena yang tadi ya. Mereka punya ketakutan sehingga mereka jual, atau mereka punya euforia untuk untung, mereka ikutan beli sampai akhirnya mereka mengalami kerugian. Nah, sehingga berlawanan arah dengan perilaku market, perilaku investor yang pada umumnya, sehingga dia harus bertindak berbeda dengan yang umum dengan cara memiliki data. Sebenarnya bukan berbeda, terlihat berbeda. Terlihat berbeda. Terlihat berbeda. Iya. Terlihat berbeda dan beda. Jadi saya menulis sebuah buku, Pak. Sebuah buku judulnya Contrarian versus Trend Follower. Nah, di akhir buku itu saya membuat satu statement bahwasanya Contrarian adalah seorang trend follower. Lalu saya buat koma, nggak saya buat titik. Kenapa? Biar orang penasaran. Nah, sehingga saya diundang seminar untuk menjelaskannya. Oke. Nah, kan ketika pasar naik, trader umumnya kan beli tuh, ya. Nah, biasanya kontrarian gimana? Ikutan beli atau enggak? Kita sudah di dalam, Pak. Udah duluan? Iya. Oke. Ketika pasar bearish turun, orang panik jual. Berarti kontrarian udah jual duluan? Udah jual duluan, Pak. Nah, kenapa mereka bisa bertindak seperti itu? Karena kita sudah lihat bahwasanya tadi kita menghitung ini sudah overpriced atau sudah kemahalan, sudah apa namanya over demand. Nah, jadi kan ini industri yang zero sum game, ya kan. Nah, jadi kita melihat bahwasanya ini sudah masuk area jenuh jual, sudah kemahalan.
Nah, kita bisa keluar. Jadi contoh beberapa bulan yang lalu saya berbicara dengan salah satu staf Bapak, ya, saya memberitahu bahwa sepertinya IHSG ini akan crash. Semoga tidak terjadi. Nah, yang terjadi dalam 1-2 bulan terakhir Crash. Nah, itu dia. Nah, secara etik saya tidak boleh menyampaikan itu secara umum. Kenapa? Karena akan terjadi double crash kemungkinan karena fear-nya akan lebih banyak in charge. Nah, jadi kita bisa mendetek lebih awal, Pak. Nah, cara mendetek lebih awal itulah yang menggunakan yang tadi yang disampaikan Bang Indra, menggunakan analisa teknikal gitu. ya, analisa teknikal. Jadi ini mungkin agak ringan ya. Saya nggak mau bilang agak berat. Jadi saya ada sedikit faktor filsafat di dalamnya. Jadi contoh seperti yang dilakukan oleh George Soros di tahun 98, bahwasanya dia melihat perilaku orang-orang di Asia Tenggara, dia keliling setiap satu negara, dilihat perilakunya. Nah, di situ dia bisa ngambil kesimpulan bahwasanya suatu negara ini terlalu konsumtif. Lalu dilakukan kalkulasi, wah ternyata kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Lalu dia melakukan posisi short selling. Gitu. Nah, dan satu lagi yang mesti kita pelajari. Kemarin saya diundang oleh diskusi dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi saya bilang, beliau mengatakan, Pak, bisa nggak ketika disampaikan literasi terhadap orang-orang melalui asosiasi teknikal Bapak, kondisi market baik-baik saja. Ya saya bilang, ya memang sebenarnya saya selalu bilang kalau ketika market crash, waktunya borong, diskon. Jangan sedih, karena inilah waktunya membeli. Terus mungkin ada respon, lu market crash nggak boleh sedih, ya karena kami sudah keluar duluan. Nah, saatnya kita belanja di area bawah. Nah, jadi satu hal yang kadang kurang diperhatikan, ada teori cycle, Pak. Nah, itu teori cycle tuh kadang orang tidak tidak mempelajari lebih dalam, atau mempelajari hanya template, misal siklus 8 tahun, ya dipas-pasin 8 tahun. Nah, ternyata tidak seperti itu juga. Jadi ada faktor siklus di dalam. Itulah salah satu yang harus dipahami sebagai kalau kita mau belajar terkait dengan kontrarian. Ya, tapi kalau siklus itu kan mungkin dia lebih ke major ya, atau ke major trend gitu kan ya. Tapi untuk triggernya biasanya saya menggunakan disiplin ilmu, teknik analisa, dan aksi yang saya lakukan, aksi yang terlihat seperti bertentangan arah yang namanya kontrarian. Jadi sebenarnya dia nggak berbeda ya, kelihatannya seperti berbeda. Iya, kelihatannya seperti berbeda. Nah, tetapi kenapa dia kelihatan berbeda? Karena tadi ketika orang panik, dia punya alasan untuk tidak panik. Ketika orang misalnya euforia untuk misalnya membeli ya. Nah, dia punya alasan untuk misalnya menahan diri karena dia punya data yang tadi ya. Iya. Nah, itu yang membuat sehingga dia tadi yang Bang Indra bilang ketika pasar crash dia udah jual duluan, ketika pasar bullish dia udah beli duluan. Ya. Jadi karena ada keilmuan, ada pengetahuan, lalu kita bisa menciptakan signal bahwasanya wah ini ada alert dari kondisi pasar saat ini. Oke. Nah, sekarang Bang Indra, sekarang untuk memiliki analisis yang mendalam seperti itu untuk menjadi seorang kontrarian, apa yang harus mereka miliki? Pengetahuan. Pengetahuan yang seperti apa? Pengetahuan sebenarnya nggak perlu terlalu kompleks, Pak ya. Karena prinsip dasar dari teknik analisa itu adalah simplify the complexity, menyederhanakan yang kompleks. Gitu. Karena di dalam transaksi, investasi, saham atau pembelian kan yang dicari cuma 2, Pak. Yaitu harga beli, harga jual. Harga jual, kapan beli, kapan jual. Ya, hanya itu. Memang terapan ilmunya banyak, kompleks. Nah, tapi saya selalu mengatakan kita harus menyederhanakan. Karena seperti yang dibilang oleh Albert Einstein, kalau kita tidak bisa menyederhanakan suatu ilmu, berarti kita belum paham. Nah, itu, Pak. Nah, jadi at the end setelah kita peras, yang kita dapat itu adalah price dan momentum. Nah,
Ya. Hanya dua itu yang akhirnya kita dapat. Kalau bicara sama Direktur IFTA memang berat ya. Enggak Pak, doyan aja baca buku, doyan aja baca quote-quote. Oke. Nah, berikutnya berarti untuk seorang kontrarian dia perlu riset nggak? Pak, iya. Perlu riset. Risetnya tapi dalam bentuk bukan data fundamental, tapi lebih ke arah tadi yang analisa teknikal. Nah, kalau fundamental pun boleh sebenarnya ya. Jadi tidak ada salahnya menggabungkan keduanya. Tapi kalau untuk praktisnya, ya saya akan menggunakan teknikal. Contoh Pak, ketika kita menggunakan analisa fundamental, ya, lalu kita dapat harga ini sekarang kondisinya di undervalue atau di bawah harga wajar, bisa beli dong. Tapi teknikal saya bilang belum waktunya beli. Oke. Ya jadi kita beli kapan aja bisa, tapi harga akan ke swing. Hasilnya nggak akan efektif gitu, ya kan? Waktunya tidak efisien. Nah kalau saya hanya fokus di teknikal saja bisa, kalau mau saya gabungkan keduanya juga bisa. Nah jadi ada salah satu technical analis yang namanya John Bollinger, tahun 2023 kami undang ke Jakarta di conference kami. Nah dia kan mempunyai gelar CFA. Dia menciptakan indikator namanya Bollinger Band, di mana Bollinger Band itu ya sebenarnya adalah fundamental yang dijadikan indikator. Bahwasanya dia ada harga rata-rata 20 hari ekuivalen sama dengan 1 bulan. Lalu dia membuat deviasi plus 2 dengan minus 2. Kan hampir sama dengan teorinya. Nah, jadi apa salah digabungkan gitu. Nah, kalau mau sederhana lebih fokus kita hanya ingin trading saja, kita bisa gunakan teknikal. Dan lalu dengan teknikal juga ada satu hal lagi, ada namanya intermarket Pak. Nah intermarket analisis, intermarket kita gabungkan beberapa chart. Contoh misal ya, kok ini harga saham misalnya emiten batubara misalnya, ini udah murah kok nggak naik-naik. Yeah. Nah ternyata ketika kita lihat intermarketnya kondisinya masih bearish. Nah jadi informasi itu kita dapat sehingga kita tidak perlu melakukan pembelian. Jadi intermarket ini maksudnya dia bukan fundamental, dia bukan teknikal, atau gimana? Jadi intermarket kita gabungkan beberapa komoditas menjadi dalam sebuah chart. Jadi kan misal harga acuan harga batubara kita itu mengacu kemana? Ke harganya Newcastle. Nah dari Newcastle kan ada grafiknya. Lalu kita gabungkan misalnya dengan komoditi yang lain. Lalu misalnya kita taruh benchmark atau harga acuannya misalnya kita taruh rupiah atau IHSG atau Dow Jones. Nah di situ kan kita lihat ketika terjadi persinggungan naik atau turun, mana yang leading, mana yang awakening. Nah itu kita bisa jadikan acuan Pak. Ya misalnya kayak tadi komoditas, harga komoditasnya lagi turun. Terus ini harganya lagi murah kok tapi nggak naik-naik. Ternyata memang harga dunianya lagi turun. Nah itulah salah satu manfaat dari penggunaan intermarket. Atau misal suatu komoditas kita against dengan USD IDR dengan rupiah. Nah itu kita bisa lihat. Oke, tapi sekarang kalau kita melihat ya Bang Indra, di market ini kan ada dua aliran sebenarnya. Satu aliran fundamental, satu aliran teknikal. Aliran fundamental bilang ke aliran teknikal seperti berjudi. Ya, aliran teknikal bilang ke aliran fundamental, ngapain mesti pusing-pusing baca laporan keuangan, laporan tebal-tebal, toh kalau kita bisa memprediksi ini saatnya tepat masuk, saatnya tepat keluar. Nah, menurut Bang Indra gimana? Itu sesuai kebutuhan sih Pak ya. Sesuai kebutuhan? Iya. Artinya kedua-duanya itu nggak bisa dipisahkan, atau gimana? Iya, gini, saya bukan itu statement saya. Dua-duanya bisa digabungkan. Tidak bisa dipisahkan. Bisa digabungkan. Pilihan mau menggabungkan atau tidak menggabungkan itu pilihan masing-masing. Tapi bukan dia seperti air dan minyak sebenarnya. Karena kalau kita mau lihat kan semua tadi yang disampaikan oleh Bang Indra, bahwa sebenarnya di chart itu sudah menggambarkan seluruh informasi yang ada di market. Termasuk informasi terkait dengan emiten tersebut, saham tersebut. Contoh, misalnya kalau misalnya market udah membaca, investor udah membaca bahwa saham ini secara fundamental bagus, ada kenaikan laba, misalnya ada
project yang misalnya dia dapatkan dan lain-lain, itu kan biasanya market udah melakukan pembelian kan. Iya. Nah, ketika mereka melakukan pembelian, otomatis kan itu akan tercermin di chart. Iya. Betul ya? Iya, volume bisa kelihatan. Nah, volume bisa kelihatan. Di mana harga itu kan secara sederhana ditentukan oleh supply demand. Iya, Pak. Ya, penawaran permintaan. Harga naik ketika permintaan banyak. Harga turun ketika banyak yang melepas. Nah, jadi sebenarnya makanya aliran teknikal beranggapan saya nggak terlalu membutuhkan fundamental, karena inti-intinya fundamental kan adalah membeli, ya, dimana kapan belinya seperti Bang Indra bilang itu bisa tercermin dari chart. Iya. Nah, sehingga itu yang membuat sekarang di market itu seperti ada dua kubu nih Bang Indra. Nggak ada Pak dua kubu. Ada kubu fundamental, ada kubu teknikal. Iya. Dan keduanya sepertinya nggak bisa disatukan. Enggak, technical sih nggak ada masalah. Mau dicampur kan nggak sebenarnya nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya kita dibilang technical berjudi, judi itu apa sih? Kan ada nggak sih dasar analisisnya? Nah, technical kan kita ada dasar analisisnya, ada historical price, lalu ada kita lihat namanya chart pattern. Emang perlu kita melihat pola? Oh iya, perlu. Kita kan ngelihat contoh lah ya, kayak polanya di lebaran gimana sih? Itu kan pola namanya. Nah, jadi semuanya itu ada refleksi, dan yang seperti dibilang katanya kan history repeat itself, ya kan? Nah, kalau saya nggak history repeat itself, kalau saya bilangnya history it rhymes, dia berirama, dan dia juga berulang, gitu. Nah, kalau misalnya dibilang judi, ya saya pertanyaannya gini, kalau misalnya judi, pedagang somai, Pak, kira-kira mereka berspekulasi nggak sih? Saya nggak mau bilang berjudi, berspekulasi nggak? Mereka berspekulasi ketika mereka dagang. Nah, tapi dia punya data analisis. Data analisisnya apa? Ketika dia mengeluarkan 100 potong siomay dari data yang dia miliki, kan itu menjadikan dasar dia menyiapkan itu kan dagangannya. Nah, sama seperti teknikal yang menggunakan previous data gitu. Jadi kalau dibilang judi, kita harus bicara kembali tuh definisi judi secara KBBI itu apa? Iya. Mungkin lebih tepatnya spekulatif. Dan kalau misalnya kita bilang spekulatif yang terukur kan bukan judi juga, Pak. Karena ada dasarnya. Ada dasarnya. Dikatakan judi ketika dia tidak berdasar ya, tapi misalnya dia hanya taruhan. Ya, mungkin kalau mau lebih detail lagi kita tanya Bang Roma, apa itu judi ya? Judi. Oke. Bang Indra, satu lagi mungkin pertanyaan. 10 lagi juga nggak apa-apa, Pak. Satu lagi pertanyaan penutup. Menurut Bang Indra, apa yang membuat orang harus mempertimbangkan yang ini, kontrarian ini? Yang harus dipertimbangkan, ya mungkin ekstra waktu untuk belajar. Dan kedua, harus bersabar, karena momentum kontrarian itu kan, misal ya, jadi kontrarian kan bisa saya bagi dari momentum. Ya. Oke, sekarang momentumnya apa? Kedua, kontrarian berdasarkan time frame. Waduh, maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya gini, misalnya dalam big trendnya dia marketnya sedang bullish, ya, atau dalam big major trendnya sedang bearish, ya kan? Misalnya kita lihat di weekly gitu. Tetapi dilihat dari daily atau dari chart 4 jam, jadi dari intraday-nya, dia mau naik. Nah, itu kan kita sama aja, kalau lagi bearish jangan masuk. Nah, tapi dari time frame lebih kecil, kita sebagai kontrarian di dalam kondisi time frame yang lebih kecil, kita bisa melakukan aksi kontrarian. Jadi masuknya intraday, kita beli pagi keluar sore. Oke. Nah, itu kontrarian. Nah, satu lagi, misal kontrarian dalam segi sektoral, ya. Sektoral itu misalnya saham batubara, ya. Nah, dari beberapa emiten saham batubara, kondisinya misalnya lagi bearish, tapi ada satu yang bullish. Nah, signal kita mengatakan ini bisa beli, itu kan kontra. Iya. Ya kan? Nah, makanya definisi kontranya ini mau ditaruh di mana? Nah, tapi kalau kita menggunakan keilmuan, mau dalam kondisi apa aja kita bisa melakukan kontrarian, karena kita saya menciptakan dengan indikator bahwa signaling kontra itu bisa kita buat, Pak. Oke. Oke. Baik, menarik pembahasan di podcast kali ini.
bahwa kontrarian itu adalah kita bersikap melawan arus karena ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya yakin dan percaya banyak orang yang ingin seperti kontrarian. Artinya dia bisa masuk lebih duluan dan dia bisa jual lebih duluan karena dia bisa membuat keputusan lebih awal di saat kebanyakan orang mereka membuat keputusan karena ikut-ikutan. Apabila ingin ikut nanti terkait dengan kelas ini, saya lagi bernego dengan orangnya, pakarnya. Ikuti terus nanti informasi di sosial media The Fit Post Show, di Transvision. Nanti kemungkinan kita akan ada kelas-kelas yang akan kita selenggarakan, termasuk bagaimana Anda ingin menjadi seorang kontrarian. Dan ketemu lagi di acara The Fit Post Show yang akan membahas tentang kontrarian, bagaimana caranya untuk saya menjadi seorang kontrarian. Apa aja sih yang dibutuhkan? Tunggu podcast tersebut di acara The Fit Post Show, podcast membahas tentang keuangan dan investasi. Sampai ketemu di topik selanjutnya. See you. Makasih Pak Indra. Ya, makasih Pak Firman.